Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sementara itu, di ruang tamu, Asya menanti kejutan apalagi yang harus ia ketahui. Katakan Mas Haris, apalagi yang kalian sembunyikan dari Asya? Haris menghela nafas panjang, kemudian menatap Asya dengan dalam. Sebelum Mas Bima bertemu denganmu, Syah, ada seorang wanita yang dijodohkan Rara dengan Mas Bima, sepupunya sendiri. Pas lamaran Ardi, bahkan baju mereka pun sama. Bahkan juga di acara lamaran itu, Hani mengatakan pada semua orang kalau Mas Bima calon suaminya dan akan segera menyusul Rara dan Ardi menikah. Dek, Asya kembali terkejut tapi bisa kontrol diri. Lalu, Rara sudah sembuh 2 tahun lalu, tapi karena permintaan Hani, ia ingin rumah tangga kalian hancur karena Mas Bima kurang tegas mengambil Zidan agar kalian ribut dan cerai, agar Hani bisa masuk dan menikahi Mas Bima. Mata Asya menyipit, apa-apaan ini? Aku bicara yang sejujurnya, aku selama ini diam karena tidak ada kesempatan untuk bicara dan bertemu. Tahu sendiri Mas Bima, dia sangat membenciku. Asya mencoba untuk tetap tenang. Apa tidak ada laki-laki lain? Kenapa suami Asya? Haris menundukkan wajah. Hani sudah jatuh cinta sama Mas Bima sejak lama, tapi Mas Bima tidak tertarik. Dan jangan marah pada Mas Bima. Bahkan di acara lamaran itu, dia langsung melepas baju batik yang couple dengan Hani. Saat tahu kalau dijebak, ia hanya pakai baju yang disiapkan, tidak tahu kalau itu adalah rencana Hani dan Rara. Semua keluarga besar pun kaget saat kalian menikah. Karena yang mereka tahu, Hani adalah calon istri Mas Bima. Mendengar cerita panjang lebar Haris, Asya mulai mencerna. Apa karena cinta buta hingga Rara, Hani, dan Clara tega berbuat seperti ini? Asya mengusap wajahnya berat, kemudian meninggalkan Haris seorang diri. Asya pergi ke belakang, menghampiri suaminya. Taman belakang rumah. Bimasena menyesap rokoknya dengan perasaan campur aduk. Ia takut Asya akan pergi setelah tahu kenyataan bahwa ada wanita yang dijodohkan dengannya saat Asya menghilang. Pria itu takut cinta yang lama ia jaga harus hilang musnah hanya karena Haris mengatakan fakta yang lama ia pendam. Ia khawatir Asya akan hilang rasa pada dirinya. Tap, tap, tap. Sebuah suara langkah kaki bisa ia dengar dengan jelas. Itu pasti Asya. Entah apa yang akan istrinya itu katakan. Bima merasa cemas berlebihan. Takut Asya marah. Karena semua ini dialah penyebabnya. Zidan yang tidak bisa mereka miliki sepenuhnya adalah dia penyebabnya. Ya, semua karena dirinya. Buk. Sebuah tangan tiba-tiba melingkar di pinggangnya. Bimasena tidak bisa berkata-kata, apalagi punggungnya mendadak terasa hangat karena sebuah pelukan. Kamu tidak marah sama Mas? Kamu tidak akan meninggalkan Mas kan, Asya? Kenyataan bahwa dirinya sempat dijodohkan dengan gadis bernama Hani membuat Bimasena panik jika Asya mengetahui akan hal itu. Ia takut Asya menjadi marah dan pergi menjauh. Apalagi Hani adalah sepupu dari Rara, iparnya. Meskipun Bimasena menolak keras, tapi ternyata Hani terus berjuang mendapat cintanya. Hani adalah sejenis ulat-ulatan yang berwajah tebal. Meskipun ditolak, ia tidak gentar hingga menciptakan sebuah konspirasi keji yang melukai banyak hati. Salah satunya adalah hati Zidan. Ya, anak kecil itu sudah menjadi korban kekejaman trio ulat-ulatan tersebut. Mereka semua wanita, tapi begitu tega menyakiti hati wanita yang lain. Entah terbuat dari apa hati para ulat-ulatan itu. Dua insan itu masih saling berpelukan. Ternyata apa yang Bimasena takutkan tidak pernah terjadi. Asya tidak akan pernah lari hanya karena dulu Bimasena pernah dijodohkan dengan orang lain.
Karena yang terpenting, Asya tahu siapa pemilik hati Kompol Bimasena, itu pasti dirinya, Asya Farhana Permadi. Dan lagi, selama menjalani hidup 5 tahun bersama, Asya sudah tahu betul isi hati suaminya itu. Jangankan Hani, anak gubernur yang naksir suaminya saja, sama sekali tidak dilirik. "Aku mau Zidan, Mas," Bimasena mengiyakan sambil memeluk erat istrinya. Dari jauh Haris menatap, ada rona getir dalam matanya, ada sebuah kenyataan yang harus ia telan, bahwasannya Asya benar-benar sudah jadi milik orang. Sedangkan Bimasena secara puas bicara dari hati ke hati dengan Asya. Ia pun menemui Haris, karena sudah malam ia pun meminta Haris pulang. Esok harinya, seperti yang Asya minta, hari itu mereka menjemput Zidan. Waktu itu Rara tidak di rumah, entah ke rumah sakit untuk terapi bodong atau malah jalan-jalan, entahlah. Bimasena mengambil secara baik-baik, izin seperti biasa, mau diajak main, dan tidak ada yang curiga. Membawa anak sendiri tapi izin pada orang lain. Di dalam mobil, Zidan sangat gembira. Ia bercoloteh layaknya anak kecil, dan Asya menatapnya penuh haru. Pokoknya hari ini maupun nanti, ia tidak akan kembalikan Zidan. Titik. Kediaman Bimasena. Setelah mengendara jauh, akhirnya mereka bertiga sampai juga di rumah. Hari itu juga, Bima memanggil orang-orang khusus untuk merenovasi satu kamar, khusus untuk Zidan. Mulai sekarang, Zidan yang genap usia 4 tahun itu akan tinggal bersama mereka. Sepanjang hari, mereka bertiga menghabiskan waktu bersama. Rasanya seperti mimpi. Asya memeluk buah hatinya itu sangat erat, hingga Zidan mengaduh, "Gak bisa nafas, Ibu." Kedua orang tuanya terkekeh. Mereka tertawa, sebuah tawa yang tulus dari dalam hati keduanya. "Ya Allah, butuh 4 tahun aku bisa memeluknya dengan tanpa rasa bersalah. Ya Allah Zidan, maafin ibu nak." Asya mengusap pipinya. Mendadak ia menangis haru. Kebahagiaan seperti ini adalah kebahagiaan yang selama ini bagai mimpi. Bimasena memperhatikan istrinya, pria itu, kemudian memeluk keduanya. Mereka berdua adalah hidupnya. Hidupnya yang akan selalu ia jaga, seperti ia menjaga negaranya. Janji Bimasena. Kamar baru. Zidan merasa takjub dengan segala sesuatu dalam kamar barunya. Mulai sekarang, Zidan tinggal sama ayah dan ibu ya. Mata kecil itu seketika menatap keduanya. Andai bisa berkata apa yang ia rasakan, mungkin keduanya akan bersimbah air mata. Cukup mata Zidan yang menjelang bahwa akhirnya perpisahan ini menemukan titik akhirnya, titik di mana yang terpisah pasti akan disatukan. Anak kecil itu menangis, mungkin merasa saking senangnya. Ibu sudah tidak sibuk, ayah sudah tidak sibuk, hingga ia tidak lagi dititipkan. Sungguh Asya merasa bersalah karena mengorbankan perasaan si kecil tanpa dosa. Apalagi Bimasena, 4 tahun hidupnya hanya penuh penyesalan, menyesali keputusan yang memberikan Zidan pada adiknya sendiri. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang Zidan ada bersama mereka. Zidan akan selalu bersama keduanya dan tidak akan terpisah. Lalu bagaimana dengan kasus trio kwek-kwek? Belum selesai kasus Zidan, pihak ulat-ulatan kembali menyerang. Hani posting di media sosial dengan caption sedang mengandung seorang anak. Entah hamil buaya apa ulat-ulatan juga.